Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 mata kuliah Matematika Ekonomi akan menyampaikan beberapa materi mengenai biaya marginal. Adapun anggota dari kelompok 8 yaitu Nurul Ngainaini Lami dengan NPM 19 10 30 60 19, Delia Indah Puspita dengan NPM 19 10 30 60 58, Anik Mukaromah dengan NPM 19 10 30 7108. Di sini kami akan memaparkan beberapa poin. Yang pertama, definisi biaya marginal, rumus biaya marginal, contoh soal biaya marginal, dan yang terakhir adalah masalah kontekstual tentang biaya marginal. Definisi biaya marginal. Biaya marginal adalah biaya tambahan yang digunakan saat memproduksi satu unit produk tambahan. Selain itu, biaya marginal adalah suatu biaya yang menunjukkan tingkat di mana total biaya pada suatu produk berubah ketika produksi meningkat satu unit. Secara ekonomi, biaya marginal adalah perubahan total biaya produksi yang berasal dari pembuatan atau produksi satu unit tambahan. Sederhananya, biaya marginal adalah penurunan atau peningkatan dari total biaya suatu perusahaan. Biasanya, biaya marginal terjadi karena adanya penambahan atau pengurangan satu unit produk tambahan. Namun, selain itu, marginal cost juga berhubungan dengan pendapatan marginal. Karena untuk mendapatkan suatu laba yang maksimal, perusahaan akan meningkatkan produksi hingga mencapai titik biaya marginal sama dengan jumlah pendapatan marginal. Dalam istilah bidang ekonomi, pendapatan marginal disebut sebagai MR atau marginal revenue dan biaya marginal disebut sebagai MC atau marginal cost. Tujuan dari menganalisis biaya marginal adalah untuk menentukan pada titik apa suatu perusahaan dapat mencapai skala ekonominya. Yang selanjutnya ada rumus. Adapun rumus biaya marginal yang sering digunakan dalam menghitung setiap biaya margin perusahaan. Berikut rumus biaya marginal yaitu MC sama dengan delta TC per delta Q. Untuk keterangannya yaitu MC sebagai biaya marginal atau marginal cost, delta TC sebagai perubahan biaya total atau total change in cost, delta Q sebagai perubahan kuantitas barang dan jasa atau total change in quality. Yang selanjutnya adalah cara menghitung. Terdapat 3 tahap dalam menghitung biaya marginal. Yang pertama yaitu menentukan perubahan kuantitas. Terlebih dahulu harus mengetahui jumlah total biaya yang diperlukan untuk memproduksi suatu unit produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Jumlah dari biaya tetap harus sama dengan seluruh analisis biaya. Maka dari itu, langkah pertama untuk menghitung biaya marginal adalah menentukan titik di mana biaya tetap akan berubah. Yang kedua adalah menghitung perubahan biaya. Setelah mengetahui perubahan kuantitas produksi, maka langkah selanjutnya adalah menghitung perubahan biaya. Perubahan biaya ini didapat dari pengurangan total biaya produksi lama dengan total biaya produksi yang baru. Jumlah total biaya produksi ini didapat dari penjumlahan biaya tetap dan biaya variabel. Untuk yang ketiga yaitu menghitung biaya marginal. Biaya marginal merupakan biaya yang diperlukan untuk memproduksi suatu unit produk tambahan. Menghitung biaya marginal dilakukan untuk mengetahui kenaikan biaya yang diperlukan untuk setiap tambahan unit produksi. Hasil biaya marginal didapat dengan membagi biaya produksi yang diperlukan dengan perubahan kuantitas produk. Yang selanjutnya ada contoh soal, yaitu PT Murni mengeluarkan biaya sebanyak 400 juta untuk menghasilkan 1000 unit meja. Pada saat jumlah produksi sudah mencapai 2000 unit, maka perusahaan mengeluarkan biaya sebesar 600 juta untuk memproduksinya. Berapakah jumlah biaya marginal pada produksi meja tersebut? Dijawab, diketahui delta TC-nya sama dengan 600 dikurangi 400 juta sama dengan 200 juta. Untuk delta Q-nya sama dengan 2000 unit dikurangi 1000 unit sama dengan 1000 unit. Penyelesaiannya menggunakan rumus biaya marginal yaitu delta TC per delta Q, sehingga MC-nya sama dengan Rp 200 juta per 1000 unit. Untuk hasilnya MC sama dengan 200.000 per unit. Maka biaya marginal produksi meja tersebut sebesar 200.000 yang artinya adalah total biaya meningkat 200.000 dengan produksi satu meja.
Untuk masalah kontekstualnya yaitu daya saing perbankan Indonesia yang ditulis oleh Muhammad Afdinizar dan kawan-kawan. Kajian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengukur indeks daya saing perbankan dengan memanfaatkan data 102 bank dari 110 bank yang ada di Indonesia dalam periode 2008 sampai 2019. Pengukuran indeks daya saing dilakukan dengan memanfaatkan pendekatan learner index yang pada prinsipnya mengamati perilaku perbankan dalam menentukan harga yang diproyeksikan dengan pendapatan yang diterima bank dan mengelola biaya-biaya operasional. Artinya, persaingan perbankan dalam pendekatan learner index ini mengidentifikasikan adanya markup harga yang ditetapkan perbankan dan dibebankan kepada para pelanggan atau nasabah. Markup ini tercermin dari rasio perbedaan antara harga atau output price dan biaya marginal atau marginal cost dibagi dengan harga. Harga dihitung sebagai total pendapatan bank atas aset, sedangkan biaya marginal diperoleh dari perkiraan fungsi biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan output bank. Karena biaya marginal tidak dapat diamati secara langsung, perhitungan biaya marginal dilakukan dengan memproyeksikan fungsi total biaya melalui beban atau biaya modal, pegawai, dan bunga, yang kemudian digunakan untuk perhitungan indeks Lerner. Indeks Lerner memiliki nilai antara 0 dan 1. Indeks sebesar 0 berarti daya saing rendah, dan apabila nilai indeks mendekati 1 berarti daya saing bank semakin meningkat, seiring dengan bertambahnya market power bank. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa secara keseluruhan 102 bank yang diobservasi memiliki nilai indeks 1 atau mendekati 1, yang berarti bahwa daya saing perbankan Indonesia menunjukkan kecenderungan menaik. Bahkan jika bank-bank dikelompokkan menurut buku 1 sampai buku 4, nilai indeks daya saing memberikan indikasi yang sama, ada dalam tabel 1A. Demikian pula jika bank-bank dikelompokkan menurut kepemilikan, BUMN, BUSN, Bank Asing, dan BPD, dan kelompok bank syariah, nilai indeks daya saingnya adalah 1 atau mendekati 1, ada dalam tabel 1B. Indeks daya saing perbankan Indonesia yang tinggi tidak terlepas dari karakter pasar atau industri perbankan yang mengarah pada persaingan monopolistik atau monopolistic competition, yang antara lain terlihat dari: pertama, jumlah pemain yang ada dalam industri banyak. Kedua, bank-bank bersaing menjual produk yang terdiferensiasi dan dapat disubstitusikan sama lain, sekalipun bukan pengganti yang sempurna atau perfect substitutes. Dan yang terakhir, ada kebebasan untuk masuk dan keluar pasar atau free entry and exit. Bank baru relatif mudah untuk memasuki pasar atau industri dengan merek mereka sendiri atau versi dari suatu produk yang terdiferensiasi, dan relatif mudah juga bagi bank yang sudah ada untuk keluar jika produk yang dijual menjadi tidak menguntungkan. Sebagai pasar yang monopolistik, perbankan menentukan harga jual produk dengan memperhitungkan perubahan biaya total yang dikeluarkan untuk perubahan output yang dihasilkan. Harga P yang ditetapkan bank-bank sekaligus juga merefleksikan adanya markup atas biaya marginal. Markup harga produk atau jasa bank di atas biaya marginal ini membawa implikasi pada tingginya rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional atau BPOP perbankan Indonesia. Untuk keseluruhan bank, observasi BPOP berada pada level di atas 70%. Penelitian ini masih terbatas pada pengukuran daya saing perbankan dengan menggunakan Lerner Index yang konseptual. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian lanjut yang mempertimbangkan variabel-variabel lain yang lebih luas dan mempengaruhi daya saing perbankan di Indonesia. Selanjutnya ada latihan soal. Bila fungsi biaya rata-rata ditunjukkan oleh persamaan AC sama dengan 25-8Q plus Q kuadrat, maka tentukan biaya marginal MC. Terima kasih atas perhatiannya, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.